Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu persoalan besar yang sedang kita hadapi sebagai tubuh Kristus, yaitu regenerasi iman. Masalah ini bukan kecil, sebab dari sinilah ditentukan apakah gereja akan tetap hidup dan berakar, ataukah hanya tinggal bangunan tanpa nyawa. Kita dapat melihat bagaimana gereja dan keluarga gagal melahirkan generasi yang setia, terutama di belahan dunia Eropa dan Amerika. Kita tidak mau itu berlanjut, ada tanggung jawab kita untuk segera memperbaikinya. Kita hidup di dunia yang semakin sekuler, di mana pendidikan formal, teknologi, hiburan, bahkan gaya hidup global memberikan input luar biasa besar ke dalam hidup anak-anak kita setiap hari. Mari kita bandingkan dengan jujur, sekolah memberi pengajaran 5-6 hari seminggu, 7 jam sehari. Televisi, gawai, dan internet mengisi 4-6 jam tambahan setiap hari. Maka dalam seminggu, anak-anak kita mendapatkan 30-40 jam sekuler ditambah 20-30 jam media. Bandingkan dengan pendidikan iman, 1 jam sekolah, minggu, 1 jam ibadah keluarga jika itu pun ada, dan kadang-kadang doa malam yang sering tergesa-gesa. Dari segi proporsi, iman hanya mendapat kurang dari 5% ruang dalam hidup anak-anak kita. Apakah kita bisa berharap sebuah pohon akan kuat jika akarnya hanya mendapat setetes air, sementara batangnya dihujani hujan deras rupa-rupa dunia ini? Tidak mungkin. Inilah sebabnya generasi kita lemah dalam iman. Dan ini bukan semata-mata kesalahan anak-anak kita, ini adalah tanggung jawab orang tua, tanggung jawab gembala, tanggung jawab jemaat, bahkan tanggung jawab kita semua di hadapan Tuhan. 1. Tanggung jawab keluarga firman Tuhan berkata dalam Ulangan 6-7, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dengan jelas, Tuhan menegaskan bahwa pusat pendidikan iman bukan di sekolah minggu, bukan di gereja, tetapi di rumah. Orang tua adalah gembala pertama. Jika rumah kosong dari firman, maka iman anak-anak tidak pernah berakar. 2. Tanggung jawab gembala Protestan. Di sisi lain, kita juga harus jujur mengakui, banyak gembala hanya fokus pada ibadah minggu, khotbah, dan urusan organisasi. Padahal, tugas gembala bukan hanya memberi makanan setiap minggu, melainkan membentuk sistem pembinaan iman yang berjalan setiap hari di rumah jemaat. Paulus menulis kepada Timotius, "Didiklah mereka dalam nasihat dan ajaran Tuhan." Efesus 6:4. Itu artinya, tugas pemimpin rohani adalah melatih orang tua untuk menjadi pengajar iman di rumah. Gembala harus menjadi mentor, bukan hanya orator. Tugas gembala bukan hanya menyiapkan khotbah, melainkan menyiapkan orang tua agar mampu menghidupkan khotbah itu di rumah masing-masing. 3. Sistem yang harus dibangun. Bagaimana caranya? Saya menawarkan sebuah konsep sederhana tapi revolusioner. 1. Program disiplin iman keluarga, 7 hari siklus. Hari 1, doa keluarga bersama, singkat tapi konsisten. Hari 2, diskusi Alkitab 10 menit, 1 ayat, 1 aplikasi. Hari 3, sharing iman antar anggota keluarga. Hari 4, hafalan 1 ayat pendek. Hari 5, aksi kasih kecil, misalnya membantu tetangga atau keluarga sendiri. Hari 6, menonton atau mendengar renungan Kristen bersama. Hari 7, ibadah minggu sebagai puncak. Total waktu, hanya 10-15 menit per hari, tetapi dampaknya membangun fondasi iman yang jauh lebih kuat daripada sekadar 1 jam di gereja. 2. Mentoring orang tua. Gembala harus rutin melatih para ayah dan ibu, bagaimana memimpin doa keluarga, bagaimana menjawab pertanyaan iman anak-anak, bagaimana memberi teladan hidup. Gereja bisa mengadakan kelas orang tua sebulan sekali, bukan hanya kelas baptisan atau pranikah. 3. Small groups berbasis keluarga. Bukan hanya persekutuan doa umum, tapi kelompok keluarga yang saling mendukung. Di sini orang tua bisa saling berbagi pengalaman, tantangan, dan strategi mendidik anak dalam iman. 4. Integrasi pelayanan remaja dan orang tua.
Jangan biarkan generasi muda terisolasi dengan program hiburan belaka. Ajak mereka melayani bersama orang tua supaya iman diturunkan bukan dengan kata-kata, tetapi dengan teladan nyata. 4. Segala aktivitas sebagai ibadah. Namun ada satu hal lagi yang tidak boleh kita lupakan. Pendidikan iman bukan hanya soal doa dan renungan, tetapi menempatkan seluruh kehidupan sebagai ibadah. Roma 12:1 berkata, "Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Elohim. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Artinya, belajar di sekolah bukan sekadar mencari nilai, melainkan bentuk bakti kepada Tuhan dengan belajar sungguh-sungguh. Bekerja di kantor atau ladang bukan sekadar mencari nafkah, melainkan pelayanan nyata kepada Elohim melalui kerja yang jujur dan maksimal. Berinteraksi dengan orang lain bukan sekadar hubungan sosial, melainkan kesaksian Kristus melalui tutur kata, sikap, dan kasih kita. Dengan cara ini, seluruh kegiatan yang kelihatan sekuler seperti belajar, bekerja, bersosialisasi, dibungkus dalam kerangka iman dan penyembahan. Hidup kita menjadi korban syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah cara paling efektif untuk menjaga iman tetap hidup di tengah dunia. Dengan menjadikan setiap aspek kehidupan sehari-hari sebagai penyembahan, maka anak-anak akan belajar bahwa iman bukan hanya ada di gedung gereja, tetapi iman itu hidup, nyata, dan relevan dalam segala aspek hidup. 5. Tanggung jawab di hadapan Tuhan saudara-saudara, kita tidak bisa main-main dengan hal ini. Jika kita lalai membina generasi, kita bukan hanya gagal secara sosial, tapi kita bertanggung jawab di hadapan Elohim. Yehezkiel 33:6 berkata, "Jika penjaga melihat pedang datang, tetapi tidak meniup sangkakala, sehingga rakyat tidak diperingatkan, darah orang itu akan kutuntut dari tangan penjaga itu." Siapakah penjaga itu? Orang tua adalah penjaga. Gembala adalah penjaga. Kita semua adalah penjaga. Jika kita lalai, Tuhan menuntut tanggung jawab itu dari tangan kita. 6. Panggilan untuk perubahan, karena itu saya mengajak. Orang tua, jadikan rumahmu altar hidup. Tanamkan firman setiap hari, bukan hanya saat minggu. Gembala dan pemimpin gereja, ubahlah sistem pelayanan. Jangan puas hanya dengan rutinitas minggu, bangunlah sistem pendampingan keluarga. Jemaat dan komunitas, mari saling menopang, saling mengingatkan, saling membangun dalam iman. Jika kita melakukan ini dengan setia, maka regenerasi iman tidak akan gagal. Anak-anak kita tidak akan hanyut dalam sekularisme, tetapi berdiri teguh sebagai saksi Kristus di zaman ini. Saudara-saudara, regenerasi iman bukanlah pilihan. Ini adalah mandat, ini adalah panggilan, dan ini adalah tanggung jawab suci di hadapan Elohim. Mari kita bangkit, mari kita berbenah, mari kita melipat gandakan porsi pengajaran iman di rumah, dan mari kita jalani seluruh hidup kita, belajar, bekerja, berinteraksi, sebagai ibadah kepada Elohim. Dengan demikian, iman tidak lagi dipandang sebagai kegiatan sempit di hari Minggu, tetapi sebagai korban hidup yang kudus yang kita persembahkan setiap hari dalam segala aspek kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.